Selamat malam. Jumpa lagi pemirsa dengan sebuah program diskusi yang paling heboh di abad ini. Diskusi yang paling crazy dan sukar untuk dimengerti. Diskusi kita kali ini akan membahas satu persoalan di negeri ini hanya dengan satu sisi, yaitu sisi komedi. Untuk itu selamat bergabung dalam Jakarta Comedian Club. Pemirsa, penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan bersih. Nah, bersih, jujur, dan adil ini merupakan dambaan masyarakat Indonesia. Karena pemilu yang jujur, adil, dan bersih ini merupakan peningkatan demokrasi yang lebih baik. Nah, ini menjelang pemilu sekarang bergulir bahwa para saksi-saksi ini yang dulunya ini menjadi tanggung jawab para partai, sekarang pemerintah menggulirkan satu wacana bahwa dana saksi akan dibiayai dengan dana yang tidak sedikit 700 miliar. Nah, hari ini kita akan membahas soal dana gonjang-ganjing atau pro kontra dana saksi ini dengan tamu-tamu saya yang istimewa, juga tamu kehormatan kita, Bapak Boyke Nofrison. Ya, ini beliau adalah seorang caleg. Kita mulai dari Pak Isa. Pak Isa. Ya, Pak Isa ini seorang budayawan. Pak Isa, Anda budaya kita kan biasanya gotong royong seperti itu, saling percaya. Dulu kan saksi ini dari partai. Partai, inisiatif partai yang mengirim saksi di TPS. Sekarang rupanya beda lagi, nanti saksi ini dibiayai pemerintah, Pak. Iya. Mengenai dana saksi untuk pemilu ini, Bapak tidak tepat bertanya ke saya, Pak. Orang-orang lain biasanya harus tepat ke saya. Oh, malah tidak tepat ini, Pak. Ya, tidak tepat. Kok bisa, Pak? Bapak tidak harus perlu jawaban. Harus perlu jawaban, kita diskusi, Pak, malam ini, Pak. Ditanya. Kan tidak tepat. Ditanya. Jawab. Bapak tidak tepat menanyakan ke saya. Harusnya ya, paling tidak Anda bisa berkomentar lah selaku budayawan. Saya tidak paling. Ini ya, yang sakit siapa sebenarnya sih? Saya, Pak. Coba. Asal usul dana, munculnya ide untuk memberikan dana kepada saksi. Ya. Ini usulan ini berasal dari pemerintah. Oh, bukan Bawaslu ya? Bukan. Nanti akan diserahkan kepada Bawaslu. Iya. Ini harus ditolak. Bawaslu harus menolak. Harus menolak. Kenapa Bawaslu harus menolak? Karena ketua Bawaslu bukan saya. Jadi kalau ketua Bawaslunya Pak Isa, ya saya terima. Bapak seneng kalau lihat keluarga saya miskin. Jadi itu masalahnya ya. Kalau anak-anak saya sampai nggak bisa kuliah, Iya. Bapak seneng nggak? Ya urusan situ kok malah. Lah ngapain nanya saya? Wah, sakit ini orang ini. Pak Rudi, silakan Pak Rudi. Nah, Anda selaku pakar hukum. Ya, saya kan pakar hukum. Ya. Kalau bicara selalu benar dan tidak pernah salah. Betul ya. Ya kan. Yang salah itu tempe. Kok bisa, Pak? Udah tahu itu minyak panas nyemplung. Sebelum saya bicara, ini saya protes dulu. Ya. Masa di meja saya rambutnya nggak ada semua? Ini kayaknya ini diskriminasi nih. Gini. Saya pikir tadi malah kelompok model boy band gitu, Pak. Masalah apa namanya dana saksi partai atau dana saksi pemilu itu ada 5 partai setuju. 5 partai setuju. Ada ya, terus 5 partai lagi tidak setuju. 2 partai mengambil sikap. Nah, 1 partai cuek aja. 2 partai belum ngambil sikap. Ya, belum ngambil sikap. 1 partai? Cuek aja. Partai apa itu, Pak? Partai Laut Selatan. Pantai, Pak. Kalau itu berdua berarti partai yang tidak setuju. Apa tuh? Partai pijit. Panti. Habisnya Bapak plesetan. Bagian Bapak kalau ke sono bicara masalah dana saksi pemilu itu seandainya pemerintah itu menyetujui, kan ini belum, pemerintah Ya. masih tergantung ini. Persoalannya kan belum ada payung hukum, Pak. Aduh, payung hukum. Ya, payung hukum untuk mengucurkan dana itu kan harus ada payung hukum, Pak. Loh, payung ada. Yang nggak ada itu kan hukumnya. Oh. Hukum jadi yang diperlukan hukum ya, Pak? Hukum yang diperlukan. Ya bisa hukum karma. Ya kan, hukum rimba. Iya, ya. Itu terserah. Hukum karma. Tapi kalau karma dipayungi mau nggak, Pak?
Ya terserah karmanya. Dia mau apa kagak? Ini Bapak bicara masalah karma ini. Ya masuk payung hukum dari kalau nggak peraturan pemerintah, undang-undang ini atau peraturan apa yang pemerintah kan harus ada, ya kan? Makanya ini kalau seandainya disetujui, Ya. itu dana saksi partai itu harus menggunakan sistem 3J. Oh, Kalau seandainya setuju pemerintah ini harus rumus turun. ya, 3J. J yang pertama, Pak. Jangan sampai salah sasaran. Oh iya. Nanti yang bukan saksi malah dapat. Oh iya, itu bahaya. J yang kedua? Jangan sampai menimbulkan masalah di kemudian hari. Oh. J yang ketiga, Pak. Jengkel saya lihat kamu nih nanya melulu. Nggak bisa kali nggak nanya ya. Bicara masalah ini KPU masalah dana saksi pemilu itu KPU lepas tangan. Oh, KPU lepas tangan. Lepas tangan dia. Kenapa KPU lepas tangan, Pak? Karena dia diboncengin. Temennya yang bawa. Tuh, jadi dia bisa lepas tangan. Ini KPU siapa, Pak? Kusnadi Priyotomo kan? KPU itu Komisi Pemilihan Umum, Pak. Itu paman Bapak. Oke pemirsa, masih panas kita bicara soal dana saksi pemilu. Jangan kemana-mana, tetap di Jakarta Comedian Club. Terima kasih Anda masih setia di Jakarta Comedian Club. Nah, di antara kita ini ada pengamat pemilu, Pak Atam. Pak Atam ini selaku pengamat pemilu, Anda mengamatinya seperti apa, Pak Atam? Anda pengamat tugas Anda apa sih, Pak Atam? Mengamati Ya. apa nih? Terima kasih Ya. Mas Tato. Sebelumnya saya sampaikan kalau tahun 2013 kemarin saya masih menjabat sebagai Komandan Hansip. Sekarang naik pangkat jadi pengamat pemilu. Iya. Tugas pengamat ini apa yang? Nah, kalau selama ini saya amati karena saya sebagai pengamat pemilu dari tahun ke tahun, periode ke periode, setelah saya amati pemilu itu kok ya gitu-gitu amat. Ini maksudnya Anda ngamati kok pemilu begitu-gitu amat ya. Terus Nggak ada perubahan, nggak ada perubahan. Nah. sama saja. Jadi sekarang, besok, lusa pun mungkin sama. Gitu. Nah, saksi kepentingan saksi dikasih dana itu dulu kan partai yang ngasih. Sekarang kira-kira Masalah apa? dana saksi. Dana saksi. Oh, masalah dana saksi. Ini tugas-tugas saksi dengan sangat vital, Pak. Ya, ya betul. Kalau saksi itu kan tugasnya adalah untuk membuat berita acara, Ya, menandatangani berita acara penghitungan. menandatangani berita acara. Iya betul. Sekarang kita lihat dulu acaranya apa. Harus tahu dulu dong acaranya. Iya, menandatangani berita Acaranya dulu apa beritanya dulu? Nah, sekarang beritanya menarik nggak? acara. Oh iya iya. Gitu. Kita lihat dulu, Pak. Nah, kalau beritanya cuma berita bola, Ya. masih lumayan penggemarnya banyak. Nah, kok beritanya berita bencana alam kan nggak ada yang nonton. Ya. Berita acara, Pak. Berita acara banyak, kita dulu tanya dulu acaranya apa. Katanya acaranya apa acaranya? Maksudnya berita acara itu bukan acaranya apa, Pak? Pak, ini acaranya saya kasih tahu deh biar enak. Acaranya itu nguburin Sito. Berita acara pemilu, Pak. Pemilu. Ya, berita acara pemilu. acara pemungutan suara. Pemungutan suara. Dapat perolehan. Acaranya kan pemilu. Acaranya Pemungutan suara. pemilu. Nah, beritanya apa? Harus jelas dulu dong. Gimana sih? Ini kok Kamu hari ini gimana sih? tamunya gila semua ya? Beritanya apa? Jelasin dulu beritanya bisa tamunya enak. Saksi itu menandatangani Berita acara. Acaranya pemilu. Pemilu. Nah, beritanya apa? Sebetulnya Yang jelas dong. beritanya sudah jelas, Pak Atam. Ya. Beritanya sudah jelas. Yang nggak jelas pola pikir Anda. Itu. Acaranya apa? Pemilu. Tak sobek-sobek rambutnya nih. Lah, beritanya apa? Pemilu. Bukan acaranya Bung pemilu. Tato, Bung Tato. Ya, Beritanya. Anda kalau nggak tahu mengenai pemilu diam. Anda juga diam. Sampean, Saya juga diam. Terus ya, semua diam yang ngomong siapa? masalah dana pemilu Dana pemilu. antara pro kontra. Pro kontra. Kalau menurut saya kita kasihin ke swasta aja. Kita tenderkan. Siapanya itu? Loh, dananya. Acaranya apa sekarang? Wah, ini perlu cari tamu yang lain kayaknya nih kita. ini. Ya makanya saya kan juga bingung ini. Sampai nanya apa acara dulu apa berita dulu? Terserah lah. Kalau di Ya jelas dulu dong. daripada kepala saya Baru kali Iya, ini pusing. marah. Ayo. Memang itu kan, ini bukan bicara masalahnya apa. Dana observasi itu harus ada saksi. Ada saksi. Ada saksi.
Nah, syaratnya saksi itu harus sudah akil balik. Saksi atau akil balik. Kenapa Ya. harus akil balik, Pak? Nah, permasalahannya seperti ini. Kenapa harus akil balik? Dan tidak mungkin, karena akil itu tidak mungkin balik. Kan dia di penjara. Oh iya. Ini permasalahannya. Itu akil mukhtar, Pak. Oh iya. Jadi masalah ini kan ada pengawasan. Bapak saya itu pengawas. Oh. Maaf ya, bapak saya pengawas. Waktu itu saya lagi nonton TV, bapak saya datang langsung, awas lu, awas, gue mau nonton. Geser. Pak Sukis. Nah. Ya. Ya, tadi saya ngelihat Bapak Profesor tadi sininya hilang, saya kira orang pinter nggak taunya habis panas. Ya, kalau kita membicarakan masalah saksi, justru itu saya malah ribut sama mertua gara-gara saksi. Oh, kok bisa, Pak? Pak? Sedih. Kamu sedih nggak? Sedih aja. Ya, gara-gara saksi. Kok bisa Kan ceritanya saya begitu nikah sama istri saya, mertua saya itu masih nggak percaya sama saya. Saya itu mau bulan madu, mau malam pertama, masa mertua saya mencari saksi? Astagfirullah. Jengkel enggak? Pak, Harus jengkel. Pak Sukis, ini saksi pemilu bukan saksi nikah. Oh, ini jadi pemilu tuh? Loh, jadi gimana? Jadi tanggal 9 April nanti. Ya kalau masalah itu, ya saya juga tetap masih nggak setuju. Loh, kenapa nggak setuju? Soalnya semua saksi harus dapat dawet. Apa? Dapat duit. Dawet. Es dawet. Iya. Iya. Dapat duit. Kalau saksi semuanya dapat duit, terus yang ngintip dapat apa? Yang saksi dapat duit, yang ngintip. Iya, dapat apa coba? Ini cuma yang nyaksiin dapat, yang ngintip nggak dapat, Pak. Yang ngintip juga saksi juga lu. Astagfirullahaladzim, dia. ini kok jadi kepala sih jadi tabak suseng ya? Ngumpul. Pak, sebentar, Iya, kita nanya sebentar. dulu langsung pada Pak Calegnya mengenai komentar soal akan diluncurkannya dana saksi yang sekarang masih jadi wacana. Ya, gimana, Pak? Tuh kan setuju kan? Belum ngomong. Belum ngomong. Ini dari versi lelucon atau versi serius? Ya, bebas, Pak. Hah? Ya, Serius. ya. Gini, kita tahu bahwa tanggal 9 April itu 2014 adalah hajatan nasional. Nasional. Di sana ada hajatan pemilihan calon anggota DPR RI, DPRD, kabupaten kota maupun kabupaten atau provinsi. Menjelang September itu hajatan nasional pemilihan presiden. Ya. Tapi sebelum itu ada pemilihan calon DPR RI. Kalau kita bicara bahwa hari ini ada persoalan mengenai pro kontra antara dana saksi, ada yang sepakat atau tidak sepakat. Iya. Kita tarik garis merahnya bahwa hajatan mengenai program pencalonan anggota Dewan atau DPR RI ini adalah hajatan negara. Ya. Yang melakukan adalah lembaga negara. Artinya negara sebagai panitia. Panitianya negara. Semaksimalnya lembaga yang menjadi panitia, apapun bentuk sebagai panitia, dia harus memberikan atau menjawantahkan sistem yang benar-benar full power untuk mendukung acara tersebut. Sekolah melihat bahwa kalau seandainya kita, masyarakat dan negara menginginkan hasil yang maksimal, Ya. hasil yang baik maupun hasil yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan, semaksimalnya saya berharap bahwa dana saksi itu penting. Bagi saya pribadi penting sebagai warga negara. Kenapa penting? Sering terjadi persoalan kisru Hasil pemilu. ya, pemilu, kisru caleg antar partai, persoalan mengenai colong menyolong. Ini sering terjadi. Ini dalam rangka berupaya supaya tidak ada lagi sengketa Oke. pemilu pasca nanti. Nah, pasca kenapa pencoblosan. sering terjadi seperti itu? Karena tidak adanya saksi partai yang benar-benar komplit. Kalau seandainya tahun kemarin kurang lebih 30 orang, 30 partai yang ikut Ya. pertandingan pemilu 2009. Karena tidak adanya saksi-saksi partai tersebut, cuma ada beberapa gelintir, sehingga ada persoalan partai yang merasa dirugikan karena suaranya hilang segala macam. Kalau seandainya pemerintah memberikan dana saksi, diberikan kepada seluruh partai politik dan saksi tersebut di hire
diagendakan oleh Bawaslu mencari tim independen maupun itu dari anak pelajar SMA maupun mahasiswa yang mereka independensialnya itu teruji. Mungkin seperti itu. Oke, Pak. Itu tadi pendapat dari Pak Boyke. Bagaimana pendapat-pendapat teman-teman yang lain kita tunggu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Jakarta Comedian Club. Terima kasih Anda masih setia di Jakarta Comedian Club. Pak Murphy sekarang. Pak Murphy, gimana Pak Murphy? Ya, waduh, ini masalah apa ya? Saksi. Oh, saksi. Dana saksi pemilu. Oi. Jadi begini ya, boleh diliga nih? Hah? Boleh diliga? Boleh. Karena baru episode 2 nih, jadi harus perkenalan lebih banyak. Begitu. Oh, ya. Kali aja dipanggil lagi. Curcol. Ya. Menurut ya saksi itu memang penting ya. Tapi merasa itu ada kurang adil ya. Oh. Karena apa? Karena saksi itu kan dikasih dana. Tapi ada saksi yang kagak dikasih dana. Siapa? Itu naib dan penghulunya itu harus dikasih saksi sebenarnya. Kasih dana maksudnya. Naib dan penghulu itu. Kan saksi, naib, penghulu, pengantin. Ini memang penghulu datang ke TPS jadi saksi gitu maksudnya? Harus ada dong, ada naib, ada saksi, ada penghulu dong. Itu orang kawinan, Pak. Kok jadi saksi perkawanan sih? Kawinan. Perkawinan. Aduh. Ya jadi maksud saya itu kalau saksi itu kan berdasarkan uang diberikan oleh kader-kader ya. Kader. Iya. Kader partai yang dulu jadi saksi. Iya, jadi harusnya adil gitu. Setiap saksi semua harus dikasih dana. Ada saksi konsumsi harus dikasih. Saksi dokumentasi kasih juga harusnya. Seksi itu. Hah? Seksi. Kalau seksi itu penyanyi. Iya kan? Iya dong. Security ada di luar nggak? Jadi harus jelas saksi, seksi mana gitu loh kan. Nah, terus juga memang tugas saksi itu memang berat ya. Berat. Memang dia datang ke TPS, betul ya? Kucuk-kucuk gitu. Kucuk. Terus kasih ada kotak suara ya. Iya. TPS ya. Dibuka dulu saksinya nih tugasnya. Oh, Di KPPS buka kotak suara. buka kotak suara. Isinya kertas dikasih suara tahu kepala pemilih. yang ada di situ. Begitu. Kotak. Dibuka ya, lihat ya kosong. Itu kerjanya berat sekali. Oh ya. Ya kan? Ini, Karena itu terbuat dari baja nanti dari baja, tidak dari kayu lagi. Diangkat, baru ditutup. Oke, sudah. Baru bilang saksinya, oke, tolong bantu ya. Pincati apa? Plok gitu kan. Ada kotak. Jadi harus adil ya, harus saksi itu dikasih dana setiap saksi harus dikasih dana. Oke. Menurut begitu. Oke, kasih dong aplaus buat Pak Murphy. Nanti kasih semen ya. Karena punya material ya. Pak Pengki. Anda ini kan konon kabarnya setiap pemilu selalu menjadi saksi. Oh iya. Itu semacam langganan 5 tahunan. 5 tahunan. Iya, setiap kali pemilu pasti saya jadi saksi. Ya, karena memang modal saya adalah kepercayaan. Nomor 1 adalah dipercaya. Akhirnya setiap kali pemilu pasti saya saksi. Jadi Pak Pengki selalu jadi saksi. Iya. Jadi mari kita doakan nanti jadi tersangka. Loh, saksi biasanya jadi tersangka loh Pak. Di KPK itu asalnya saksi jadi tersangka. Lah kalau nggak bawa embet ya nggak bakalan. Maksudnya? Loh, jadi ini saksi pemilu bukan pemilu. Lah iya. Pemilu. Loh, lah iya. Ini ngomongin apa? Lah tadi apa? Kok malah ngajak gelut tadi? Loh, lah tadi kamu bilang usulan atau punya pendapat lain kalau zaman dulu waktu Pak Pengki jadi saksi dari salah satu partai? Kader. Oh iya. Kalau dulu saya justru banyak yang berebut. Dari partai A minta supaya saya jadi saksi, dari partai B. Nah, saya tinggal pilih. A berani berapa? Seperti itu. B berani berapa? Makanya saya percaya dan yakin bahwa tanpa ada dana di tubuh saksi nggak akan bisa berjalan dengan lancar. Kalau saksi butuh dana. Loh, butuh dana. Maaf. Kalau membicarakan masalah dana, hati-hati. Dana itu ada 3 loh. Apa itu? Dana ada 3. Apa Pak? Dana, Kasina, Endra. Loh. Itu ya karena memang dana saksi itu penting. Nonton bola aja perlu dana. Iya, nyaksin bola. Loh, nonton film perlu dana. Loh, dan saya sebagai saksi harus minta antar jemput.
Istimewa banget. Loh. Anda ini mau jadi saksi pemilu apa karyawan pabrik? Ya, memang segala sesuatunya itu perlu dana memang. Memang dana itu pokok. Terus Endra tadi kemana? Ngawur aja. Ini masalah dana pemilu itu loh. Nah, kalau bisa pemilu diadakan malam hari. Nggak bisa Pak, dari dulu pemilu itu siang hari Pak, pagi sampai sore. Makanya itu, ini terobosan baru. Kalau bisa diusahakan untuk coblosan itu malam hari. Kenapa Pak Pengki punya pendapat seperti itu? Loh, kalau siang hari saya narik. Ya urusan situ mau narik mau enggak. Bung Tato, ini tolong persoalan bangsa itu harus disikapi secara serius. Jangan cengengesan, jangan asal mengeluarkan statement yang malah bisa membingungkan masyarakat. Masalah saksi. Ya. Saksi pemilu itu kan merupakan jet ditugaskan. Ya. Itu tugas negara juga. Iya. Jadi sebagai saksi itu penting keberadaannya. Betul. Jadi memang diperlukan dana untuk saksi. Tapi sebelumnya saksi itu harus disumpah pocong. Loh, kenapa kok sampai? Karena saksi itu harus netral, harus disumpah pocong. Itu untuk saksi laki-laki. Kalau yang perempuan? Sumpah kuntilanak. Ini kok semuanya horor ya? Pak Jamil pengacara ya? Kok Anda tahu? Biasanya pengacara yang ngomong sumpah pocong itu. Saya masih adiknya. Adiknya kakak saya. Iya, Pak Bagus ini. Anda selaku sejarawan tentunya bisa memberikan sedikit. Terus kalau mau pemilu bersih, Pak Bagus ini masih ada. Oh nanti Nah aja. itu memang benar, memang sebentar Pak Bagus ya. Memang untuk tujuan diberikan dana saksi ini supaya terjadi penyelenggaraan pemilu yang bersih, jujur dan adil. Iya, karena jadi untuk pemilu biar bersih, saya pikir jangan ada saksi dan juga jangan ada petugas KPPS. Loh, kok malah nggak ada. Terus pemilunya gimana Pak? Ya kan pengen bersih kan? Iya. Enggak, meja juga kalau perlu nggak ada. Bersih. Nah, ini jelas bersih. Maksudnya bersih itu enggak. Pak Bagus, silakan Pak Bagus. Orang-orang pada bercandanya sudah bersih. Oh, ini saya menyikapi secara serius. Ini persoalan negara, Anda nggak boleh bercanda gitu. Bercandanya sudah ini. Sudah Pak. Giliran saya yang bercanda sekarang. Yang namanya saksi, ini penting. Saya setuju. Karena namanya saksi, artinya sakunya harus diisi. Oh, bentar Pak Bagus. Saksi jangan hanya saksi yang sakunya harus diisi. Saya juga perlu diisi Pak Bagus. Jangan kemana-mana, tetap di Jakarta Comedian Club. Terima kasih Anda masih setia di Jakarta Comedian Club. Silakan Pak Bagus, dilanjut Pak Bagus. Saksi sakunya harus diisi ya. Sakunya harus diisi. Kemudian siapa yang mengelola gitu kan? Ya, siapa mengelola Bawaslu? Nah, saya setuju dengan pengelolaan ada di Bawaslu, gitu kan? Pas dengan namanya. Itu untuk mengelola uang-uang dana dari saksi, dana untuk saksi gitu. Oh, Bawaslu pas untuk mengelola dana saksi? Kepanjangannya sudah pas. Apa Bawaslu Pak? Enggak bawa uang, awas loh. Jadi harus bawa uang untuk bayar saksi. Bayar saksi. Nah, sebetulnya ketika ada ketidaksetujuan atau protes segala macam, ini kan dilihat dari skala partainya ya. Terus terang, kalau menurut pengamatan saya sebagai seorang pengamat sejarah, ketika artinya ketika dana saksi ini ditanggung oleh negara, APBN misalnya, pakai APBN, maka yang senang kan partai kecil. Partai menengah dan kecil, karena kan artinya dana partainya dia berkurang, ini jadi beban negara. Yang selama ini harus ada mengeluarkan dana untuk saksi, iya betul, ditanggung negara. Iya, itu yang paling seneng itu. Tapi ketika dibatalin, itu mereka teriak, waduh sudah dipepet-pepet ini anggaran, gitu. Terus soal siapa yang boleh menjadi saksi, gitu kan? Tadi ada Pak Boyke bilang mungkin anak-anak yang lulus SMA, whatever itu terserah. Siapapun bisa, asalkan dia berhak dan diberi wewenang untuk menandatangani berita acara. Nah, permasalahan selanjutnya kan ini beritanya apa gitu loh. Gini Pak, ya bicara masalah Bapak tadi masalah dana saksi hajatan besar. Kenapa orang takut nanti hilang suaranya? Hilang suaranya. Ya emang beneran, emang kalau hilang suaranya itu paling ditakuti Pak. Salah satu partai itu kehilangan suaranya. Pada kebingungan semua Pak. Iya. Terus pas saya selidiki nggak tahu dia kena penyakit kelenjar getah benih. Jadi suaranya hilang.
Radang tenggorokan Pak, bukan kelenjar getah bening. Jauh banget. Ini permasalahan negara. Sebentar lagi loh pemilu, sebentar lagi kita harus serius. Kita ini kan negara demokrasi. Jadi negara demokrasi itu segala sesuatu itu dibiayai oleh pemerintah. Jadi bicara masalah hajat besar ini seharusnya pemerintah, karena demokrasi ini politik gitu kan. Tapi memang partai ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Karena itu dikeluarkan itu sekitar 700 miliar. Kurang lebih 700 miliar. Bayangkan kalau semuanya jadi saksi, itu berapa duit, Pak? 700 miliar, Pak. 750 miliar. Ya. Penduduk Indonesia banyak, Pak. Kalau jadi saksi semua itu nggak cukup, Pak. Semua yang nonton jadi saksi. Datang nih, saya jadi saksi. Baik mahal, Pak. Makanya ditunjuk oleh partai. Nah, iya. Makanya partai. Tunjuk itu partai, tapi dananya dari pemerintah. Makanya tanyakan ke Pak Boyke. Pak Boyke masih sedia pil biru, Pak. Mungkin Pak Rudi maksudnya gini kali, saksi pemilu itu semua rakyat Indonesia juga akan menyaksikan. Pak. Itu. Tapi nggak semua yang menyaksikan dapat dana, enggak. Ini lagi Pak Bagus ngawur pasal pil biru. Oh, berarti asalnya menyaksikan, Pak. Silakan Pak Boyke. Gini, inti dari pembahasan hari ini bahwa ketika ada satu konsep mengenai akan diadakannya pemilu yang jujur, adil dan tentunya nyaman. Mohon maaf Pak, saya potong Pak. Ini sebenarnya ide awalnya dari mana sih Pak? Persoalan ide awal ini kan dilemparkan dan digelontorkan oleh negara. Tapi siapa yang mengelontorkan ide ini secara personal kita kan nggak tahu. Ini urusan di atas. Jadi pemerintah lah yang punya. Pentingnya bahwa ikonnya yaitu bahwa dana saksi ini untuk membuat pemilu 2014 ini menjadi benar-benar berbobot, jujur dan adil. Nah, terjadi dari tahun ke tahun mengenai pemilu sering terjadi perselisihan mengenai sengketa pemilu. Perselisihan sengketa pemilu cukup signifikan terjadi di daerah-daerah dan bahkan bisa sampai saling cekal, saling mohon maaf ya, saling berkelahi karena merasa bahwa posisi mereka yang punya hak tiba-tiba diambil. Nah, ini persoalannya karena moralitas ya, karena mereka bahwa mereka tidak dapat, tapi mereka merasa bahwa itu adalah mereka harus dapat, sehingga hak orang diambil. Ini kan nggak bagus. Nah, sehingga negara mempunyai inisiatif mengambil ini semua dengan konsekuensi memberikan APBN, menggelontorkan dana kurang lebih 700 sampai 800 M, diberikan kepada Bawaslu, lalu menyelenggarakan untuk pengadaan saksi pemilu. Nah, agar masalahnya duit ini siapa yang harus menyalurkan ke saksi Bawaslu kah? Nah, persoalan mengenai siapa yang disalurkan itu persoalan teknis. Itu persoalan di atas. Yang penting hidden agenda ini penting apa tidak? Nah, saya melihat bahwa hidden agenda ini penting. Persoalannya bukan karena partai kecil agak dibantu, partai besar juga bisa dibantu. Tidak persoalan itu. Persoalannya bahwa apakah hasil dari pemilu ini benar-benar hasil yang selektif? Apakah hasil pemilu ini orang-orang yang ditempatkan sebagai anggota dewan dari DPR RI, DPRD provinsi kabupaten kota itu orang-orang kredibel. Nah, sering terjadi bahwa mereka, mohon maaf ya, mereka yang tidak mendapatkan hak, mereka duduk. Nah, ini persoalannya. Karena pemilu itu adalah hasil pemilu yang jujur, adil dan nyaman. Masyarakat memilih pilihannya. Nah, ketika masyarakat dengan pilihannya menang, artinya mereka berhak. Betul. Nah, ketika persoalan banyak terjadi ada pro kontra, ada sengketa pemilu. Itu banyak, Mas. Dulu itu 2009, itu sengketa pemilu banyak sekali. Di daerah-daerah. Salah satu saya bekas Sespri, salah satu ketua umum. Nah, pada saat saya Sespri di meja ketua umum saya itu banyak sekali persoalan sengketa pemilu internal. Ini contoh kasus, apalagi di KPU. KPU lebih banyak lagi persoalan sengketa pemilu antar partai. Itu juga yang hilang karena saksinya juga tidak lengkap seperti. Oh iya, makanya menurut saya untuk menjaga independensial dan menjaga agar yang berhak mendapatkan haknya, itu negara mengambil alih semuanya. Negara melemparkan kepada orang-orang yang berhak, lembaga yang berhak untuk mengadakan ini, lalu dipilih mengenai saksinya harus siapa. Yang penting saksi yang akan dilemparkan atau didudukan di TPS itu kejujurannya, keterpercayaannya bisa dipercaya dan bisa dipegang. Itu yang penting. Jadi memang semangatnya agar digelontorkan dana untuk saksi ini punya semangat supaya pemilu ini terselenggara dengan
lebih baik dari tahun-tahun kemarin. Tetapi Jakarta Comedian Club. Terima kasih Anda masih setia di Jakarta Comedian Club. Pak Isa, dari 700 miliar yang akan dibagikan kepada saksi ini, kalau menurut perhitungan Pak Isa, satu saksi kira-kira mendapatkan berapa ratus ribu sih Pak Isa? Ya sekitar 200.000 ya Pak Boyke. Ya kurang lebih kayak gitu. 200.000. Dan itu cukup ya? Kalau bagi saya nggak cukup ini. Oh, Ini cukup, sangat pemerintah harusnya memberikan lebih. Soalnya saya pernah jadi saksi itu 5 juta minimal. Wow, saksi 5 juta. Saksi apa itu Pak? Jual beli tanah mertua saya Pak. Ya Pak Purbi atau Pak Penggi ada pendapat lain coba soal Pak Penggi? Ya, saya bisa aja setuju sama yang namanya Pak Isa. Kalau ini acara 5 tahunan, men. Oh. 5 tahunan. Kalau nilainya cuma 200.000 apa sih? 5 tahunan. Loh, iya. Jadi ini pesta rakyat. Iya. Ya, pesta namanya aja negara punya acara. Orang hajatan yang kecil-kecil aja nyumbang gocap aja malu. Apalagi ini negara, men. Iya. Ya, negara punya hajat yang 5 tahun sekali. Loh, jadi kalau 200.000 tuh harusnya berapa? Ya, apalagi saya ini termasuk turunan dari kakek saya dulu sebagai pengawas. Bapak saya pengawas. Lah saya sendiri juga sebagai pengawas. Tapi kalau tahu 200.000, ya saya pilih yang lain lah. Oh, kenapa nggak mau Pak? Loh, ya kecil buat saya 200.000 tuh untuk zaman sekarang dapat harusnya apa? Berapa? Loh, ya harusnya 150. Bung Tato. Dolar. Bung Tato. Nilainya dolar. Ya, Saya boleh instruksi ya. Silakan. Ada pemata, jangan lihat 200.000-nya. Ini hajatan negara. Ini untuk kita bangsa, semua. sumbangsi kita kan. Iya, harus Kita mau ikhlas buat punya negara. pemimpin. Kita mau punya pemimpin melalui ajang pemilu ini. Ada yang kalau tidak salah ada dulu Presiden Amerika John F. Kennedy bilang jangan lihat apa yang negara berikan kepadamu, tapi apa yang kau berikan telah kau berikan untuk negaramu gitu. Ini tenaga Anda dibutuhkan gitu. Nah, sekarang saya mau tanya, ada kepastian nggak? Ini berapa sih sebetulnya dana untuk saksi pemilu per orang? Per orang itu berapa? Ini kan belum ada nih. Belum ada orang memang juga belum dibutuhkan. Kisarannya berapa? 200 lah. Oh, tapi memang dikit kalau 200.000 itu. Jadi begini, ini bicara masalah uang, masalah duit. Iya. Ini masalah 200.000 sebagai saksi. Saksi itu kan ini hajatnya negara. Ya kan, bagi seorang saksi, ya kan, bapak saya saksi loh. Pernah itu tahun yang 5 tahun yang lalu bapak saya saksi itu. Itu dikasih memang 200.000. Bagi bapak saya uang itu nomor 6. Wow, ini satu contoh. Ya emang jangan lihat dari berapa besar uangnya. Itu kan saksi itu kan 2 orang. 2 orang. 2 orang. Dan rencana saya dengar. Tapi caleg juga ada yang mengirim saksi sendiri. Ya, tapi nggak boleh tanda tangan berita acara, dia hanya menyaksikan aja kan. Tapi saya lihat katanya rencana itu kalau dari partai, ini dari partai, kalau partai besar atau kalau seandainya tidak ini pemerintah nggak menangani, partai ada partai besar akan mengasih saksi itu satu orang saksi itu 2M. 2M Pak. 2M. Satu saksi. 2M. Kok banyak Pak? Bukan 2 miliar bukan. Apa itu? 2 kali mikir dia ngasih. Sebentar. Ya. Ini kalau saya dengar lama-kelamaan kok saya jadi bingung sekali ini. Wah, pegangan. Kalau bingung pegangan. Saya lihat muka Anda jadi bingung. Nah, gitu. Konteks acaranya adalah pro kontra dana saksi. Dana saksi pemilu. Ya kan? Pro kontra dana saksi pemilu. Iya. Tadi dikatakan sama Pak Boyke hajatan nasional. Itu kan sudah jelas acaranya hajatan nasional. Iya. Nah, saksi adalah wajib mengisi berita acara. Ya. Acaranya hajat nasional. Nah, beritanya apa? Beritanya dulu. Ini harus jelas nih. Ini malah bulet mutar-mutar kita terus. kasih kesempatan Mbak. Ini perlu kita dengarkan suaranya ya. Ada suara apa nih? Sudah pernah menjadi saksi?
Saksi apa? Saksi pemilu apa kita berdua yang harus disaksikan ini. Saya pernah lihat jadi saksi orang tua saya menikah. Oh, iya. Saksi orang tuanya menikah. Enggak, menikah lagi maksudnya. Oh, menikah lagi. Gitu, Menikah lagi atau laki-laki menikah? Hampir sama sih lagi menikah gitu. Setuju dengan rencana digulirkan dana saksi pemilu ini, Mbak? Kalau saya sendiri sih sebenarnya kurang ngerti dana saksi pemilu ya. Dana saksi, dana yang diberikan sama saksi gitu. Iya. Jadi ibaratnya nyogok gitu bukan? Nyogok bukan. Anda maunya disogok kok. Kalau soal sogok menjogok mau juga mau disogok atau? Aduh, kamu ini. Enggak, maksudnya saksi harus diberi uang itu ibaratnya itu nyogok apa bukan gitu. Itu tanda terima kasih. Karena bayaran honor. Oh, honor. Film honor serem. Itu horor. Jadi bukan sogok, honor. Iya. Parudi udah pernah dapat honor dari disogok. Jadi kalau masalah saksi, saya mau nanya sama Bung Tato ikhlas gak? Ikhlas. Mau jadi saksi? Ikhlas. Nanti jadi saksi saya berdua ya. Iya. Mana mau pentil jambu. Pak Sukis, tambah sedikit Pak Sukis. Ya kalau kita perhatikan dari tadi omongannya pada nggak masuk akal. Karena nggak masuk akal ditahan dulu, nanti ngomong lagi ya. Padahal saya udah nggak tahan. Tetap di Jakarta Comedian Club. Terima kasih Anda masih setia di Jakarta Comedian Club. Ya, nggak terasa kita sudah memasuki segmen terakhir. Kalau Pak Sukis gimana Pak Sukis? Ada tambahan sedikit Pak Sukis? Dari tadi yang diobrolan masalah saksi. Diobrolin masalah saksi. Sebenarnya yang paling pokok adalah satu untuk saksi. Iya. Untuk saksi itu yang paling pokok harus masih dalam keadaan hidup. Ngapain Pak Sukis kesini? Ini kan saya membicarakan masalah saksi. Lah terus ngapain ikutin saya kesini? Lu saya ngomong sama siapa kalau saya sendiri ngomong? Oh iya. Ngapain di situ ngeliatin saya? Kok malah saya dimarahin? Emang saya nggak bisa galak apa? Iya, silakan Pak. Itu membicarakan masalah saksi. Kalau memang kita punya saksi, contoh si Jamil, saksi tersebut nggak jujur, nyari saksi lagi untuk nyaksiin Jamil, supaya saksinya terawasi. Jujur ya. Walaupun saksi harus terawasi. Seandainya saya lagi nggak jujur, cari saksi lagi. Suruh sampai panjang. Betul. Bentar. Jangan malu. Sampai panjang. Saksi kok sampai panjang gimana? Ya saksinya nggak ada nggak yang lebih simpel? Ya. Lebih praktis lagi. Pakai CCTV. Nggak usah perlu pakai saksi. CCTV. Ya. Kayak di super ngampret. Supermarket. Ya super ngampret itu kan pakai CCTV. Itu saksi yang nggak bisa dibohongin. Oh iya. Saksi yang bisa dibohongin itu. Iya. Yo, sama marah-marah. Jangan marah-marah. Sudah waktunya mungkin Bung Tato kita pakai teknologi ya. Teknologi. Jadi untuk mengeliminir teknologi. Kok teknologi saya nggak setuju. Kenapa? Saya di rumah aja pakai teh celup. Teknologi. Jadi mungkin kita nanti ke depannya itu tidak perlu lagi ada saksi sehingga yang bukan menghambur-hamburkan ya 700 miliar itu gede loh. Mending buat bencana alam, bantu di Sinabung kek di Gunung Kelut yang barusan gitu. Kita pakai teknologi aja sehingga orang memilih tidak perlu ke TPS misal nih. Cuman lewat smartphone bisa kita kan didaftarkan aja smartphone-nya bahwa ini smartphone-nya Pak X gitu bisa mungkin seperti itu atau di tempat di TPS ada teknologi yang bisa begitu kita coblos misalkan langsung di pusatnya. Tapi Pak Bagus tahu ada hacker bisa bermain di situ. Justru itu karena saya hacker makanya saya pingin ada Disampaikan Pak Sukis tadi benar. Kalau CCTV bagus saya juga setuju. Kalau dikasih CCTV untuk ngawasi TPS maka di TPS itu nanti ada mie instan, susu, sabun, malah supermarket. Pak Beke silakan Pak Beke. Kesimpulan terakhir Pak Beke. Ya kesimpulan terakhir bahwa apa yang diagendakan oleh pemerintah mengenai saksi pemilu
saya berpikir sebagai warga negara adalah hasil yang sangat baik tentunya. Karena tujuan pemerintah itu ingin menciptakan atau mendapatkan stabilitas pemilu yang jujur, adil dan nyaman. Ini harapan masyarakat. Satu, kedua, siapa yang terpilih menjadi anggota dewan adalah mereka yang memiliki hak. Mereka yang memilih hak, mereka yang bekerja keras, mereka yang berkarya di lapangan, sehingga mereka mendapatkan pemenang dari hasil yang dapat mereka lakukan. Dan ketiga, kita menginginkan pemilu yang adil, hasilnya juga bagus, jujur, dan tentunya masyarakat menginginkan pemilu karena ini adalah pesta rakyat, hajatan nasional, menginginkan mendambakan sesuatu yang sangat nyaman, tentram dan terpercaya tentunya. Mungkin harapan kita bersama semoga pemilu 2014 menjadi pemilu yang baik, hasilnya jujur dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebaik-baiknya dan nyaman untuk kita semua. Terima kasih. Oke pemirsa, itu tadi diskusi kita soal dana saksi pemilu ya. Seperti harapan kita semua, supaya kita berharap pemilu kali ini akan menjadi pemilu yang benar-benar jujur dan adil, dan demokrasi kita akan menjadi semakin lebih baik. Kita ketemu minggu depan tentunya di tema lain, tetap di Jakarta Comedian Club.